saya akan jelaskan latar belakang mengapa PSE diberikan waktu untuk menjelaskan saat ini tentang penggunaan dana AAP. Kita ini perlu sama-sama paroki dan wilayah untuk memaksimalkan penggunaan dana AAP agar tepat guna, tepat sasaran untuk membantu umat prasejahtera dengan peruntukan sesuai dengan SK dana AAP. Sebagai info, anggaran karitatif yang diusulkan PSE untuk tahun 2026 sudah over budget. Karena sudah terjadi peningkatan permohonan bantuan baru yang cukup banyak sepanjang tahun 2025. PSE tidak bisa menambah kuota untuk pengajuan karitatif di tahun 2026. PSE sudah 3 kali pertemuan dengan DPP DKP untuk membahas tentang dana karitatif dan penggunaan dana AAP yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. Untuk itu kami mohon kerjasama dari wilayah-wilayah yang telah menerima 70% dana AAP yang nilainya cukup agar membantu menanggung umat penerima bantuan karitatif ekonomi ataupun gota dari wilayah sendiri untuk bantuan ekonomi dengan perhitungan 175.000 per bulan dikali 12 bulan. Jadi kalau untuk membantu satu umat itu sejumlah 2.100.000 per tahun per kakak. Nah, ini sudah kami bahas di DPP maupun di DKP. Ini jumlah umat yang dibantu sampai saat ini 139 kakak. Untuk tahun 2026 standarnya kita tetap maksimal kuotanya segini, enggak bisa tambah. Untuk itu kami mohon bantuan untuk Boteng yang menerima bantuan karitatif ada 9 kakak. Kami mohon bantuan untuk take over 1 kakak dari PSE paroki. Nah, untuk Bobar sejumlah 17 kami mohon bantuan untuk menanggung untuk take over 1 kakak. Untuk Pondok Rumput tidak, karena dananya juga tidak mencukupi. Untuk MMA kami mohon bantuan untuk menanggung 1 kakak gota. Untuk GMA kami mohon bantuan untuk menanggung 1 kakak gota. Untuk Maria ada 9 kakak, kami mohon bantuan untuk menanggung, untuk take over 3 kakak. Untuk Barto, 21 kakak, kami mohon bantuan untuk membantu 7 kakak, karena keuangan dana AAP memadai. Dan untuk Bernadette, 12 kakak, kami mohon bantuan untuk take over 2 kakak. Untuk Hieronymus, 8 kakak, kami mohon bantuan untuk membantu 2 kakak. Nah, untuk Paskalis yang dibantu 5 kakak, kami mohon bantuan untuk take over 1 kakak, dan untuk Kamilus selama ini untuk Panti Werda ini ditanggung oleh PSE 2 kakak. Saat ini kami hanya dapat menanggung 1 kakak, dan mohon kalau wilayah Paskalis tetap ingin memberikan senilai 2 kakak ke Panti Werda Kamilus, mohon bantuan Paskalis untuk dapat menyumbangkan untuk 1 kakak. Untuk Ciamas 1, 18 kakak, kami mohon bantuan untuk take over 2 kakak. Untuk Ciamas 2, 19 kakak, kami mohon bantuan untuk menanggung 2 kakak. Untuk Ciampea tetap semua ditanggung oleh paroki, karena kami melihat kondisi keuangan dana AAP. Lalu ini tentang tata cara pengumpulan, penyerahan, pengajuan dan penggunaan dana AAP 2025.
Untuk November sampai dengan Desember ini seperti yang lama, lampiran 1, 2, dan 3 hanya ada satu tambahan lampiran 4. Lampiran 1 itu laporan penerimaan dan penggunaan dana AAP tahun 2025 di wilayah paroki BMV Katedral. Lalu ada daftar nama penerima hadiah Natal umat prasejahtera. Lalu ada daftar nama penerima hadiah Natal umat prasejahtera yang subsidi silang. Ini biasanya hanya terjadi pada Pondok Rumput. Lalu untuk lampiran 4 itu formulir pengajuan bantuan merayakan Natal bagi umat prasejahtera di luar umat penerima bantuan karitatif rutin. Lalu untuk sepanjang tahun dari Januari dan sampai dengan Desember 2026 ini ada formulir yang kelima, formulir pengajuan bantuan dana AAP wilayah untuk keluarga prasejahtera sepanjang tahun. Lalu untuk formulir pengajuan bantuan PSE ke PSE wilayah. Lalu yang ketujuh, laporan penggunaan dana AAP sekarang kita jadikan per 3 bulan supaya periodenya sama dengan pelaporan keuangan ke DKP. Sebentar. Mau ini? Iya, iya. Atau masih di sini? Setelah ini. Oke, ya. Nah ini surat tata cara pengumpulan, penyerahan, dan penggunaan dana AAP. Silakan lanjut. Pengurus lingkungan dan wilayah menghimpun dana AAP dari umat melalui lingkungan wilayah masing-masing dengan menggunakan amplop yang telah disediakan oleh seksi PSE. Setiap amplop distempel, dicap oleh wilayah masing-masing. Amplop diedarkan kepada umat mendekati masa Advent. Kita tarik lebih awal agar mempunyai waktu yang cukup. Kami mohon selamatnya pada tanggal 23 November, 1 minggu di muka sebelum Advent sudah sampai kepada keluarga-keluarga. Kemudian dikumpulkan dan dihitung selambat-lambatnya pada tanggal 17 Desember. Bersama-sama seluruh lingkungan dihadiri oleh ketua lingkungan, bendahara lingkungan, dan PSE lingkungan. Nggak cukup. Di wilayah masing-masing dihadiri oleh ketua wilayah, bendahara wilayah, dan PSE wilayah. Jadi dana AP bukan dihitung di masing-masing lingkungan, namun bersama-sama di wilayah masing-masing. Mohon setiap lingkungan dan wilayah merinci penerimaan dana dan jumlah amplop sesuai dengan form lampiran 1, menyebutkan jumlah penerimaan dana, jumlah amplop yang diterima dari PSE paroki, jumlah amplop yang kembali baik isi maupun kosong, jumlah amplop yang tidak kembali meskipun umat sudah dihubungin oleh pengurus lingkungan. Jumlah amplop yang tersisa tidak terbagi. Ini hampir sama dengan yang lalu, hanya sekarang kita tambahkan jumlah amplop yang tidak kembali sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Nah ini alurnya nih, tata cara pengumpulan dana AP dimulai dengan wilayah menstempel amplop dengan stempel wilayah. Lalu lingkungan mengedarkan ke umat selambatnya tanggal 23 November. Jadi selama 2 minggu kami mohon para pengurus lingkungan dapat menyampaikan amplop AAP. Lalu lingkungan selama 2 minggu ini lingkungan juga bisa mencari, mendata umat yang akan diberi hadiah Natal untuk umat prasejahtera di luar penerima karitatif rutin dari paroki. Jadi yang pasti mendapatkan itu umat penerima bantuan karitatif rutin. Kalau ada tambahan mohon didata. Lalu lingkungan mengumpulkan dari umat amplopnya selambatnya tanggal 16 Desember dan tidak perlu dihitung di lingkungan. Nanti dihitung bersama-sama pada tanggal 17 Desember. Wilayah mengadakan rapat menghitung perolehan dana AAP dan perencanaan penggunaan dana AAP bersama lingkungan-lingkungan.
Jadi harus dihadiri oleh minimal ketua wilayah, bendahara wilayah, PSE wilayah, ketua-ketua lingkungan, bendahara lingkungan, PSE lingkungan, dihitungnya bersama-sama pada tanggal 17 Desember. Lalu wilayah perlu menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana AP lampiran 1, 2, dan 3. Nah, pada saat yang tanggal 17 Desember ini, mohon dilakukan diskusi bersama para pengurus wilayah dan lingkungan untuk memutuskan siapa yang akan diberikan tambahan ini data penerima hadiah Natal tambahan prasejahtera yang di luar karitatif. Dan itu disesuaikan dengan keuangan dana AAP. Lalu setelah keputusan bersama ini kan diisi lampiran 1, 2, dan 3, lalu wilayah mentransfer 30% ke PSE paroki pada tanggal 19 Desember. Selanjutnya untuk tata cara penggunaan, pengajuan dan pelaporan per 3 bulan, sisa dana AAP 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sisa dana AAP tahun-tahun sebelumnya. Ini menggunakan lampiran 5, 6, dan 7. Ini laporan lampiran 1, yaitu laporan penerimaan dan penggunaan dana AAP seperti yang lalu. Mohon diisi wilayah mana, lingkungan mana, nilainya berapa, lalu jumlah penerimaan AAP tahun ini dari seluruh lingkungan ini. Lalu jumlah penerimaan AAP tahun lalu berapa, naik atau turun berapa persen, tolong berikan keterangan. Mengapa terjadi kenaikan atau penurunan yang Bapak Ibu ketahui. Lalu ini bagian ini penggunaan 30% penerimaan perhitungannya ya, 30% penerimaan AAP wilayah, setor 30% penerimaan AAP wilayah ke PSE paroki 30%. Lalu sisa hadiah Natal umat prasejahtera karitatif rutin. Nah, kita ada dua kategori. Yang hadiah Natal umat prasejahtera karitatif rutin. Jumlahnya ada berapa kakak? Nilainya sekarang kita tentukan antara 300 sampai dengan 400. Tergantung kondisi dana AAP yang terkumpul di wilayah. Lalu ada hadiah Natal umat prasejahtera tambahan yang di luar karitatif rutin. Ada berapa kakak setelah diadakan rapat bersama di wilayah dan lingkungan-lingkungan pada tanggal 17 Desember itu. Ada berapa kakak yang perlu dibantu, nilainya berapa diputuskan, tidak harus senilai yang 300 atau 400 ribu. Ini mohon diisi. Terus jumlah penggunaan dana AAP berapa, sisa dana AAP di wilayah ada berapa. Oke. Yang sini Bu. Nah, ini. Mulai sini. Ya. Lalu berikutnya itu bagi wilayah yang dana AAP-nya minus, ini ada bantuan dana AAP subsidi silang dari PSE paroki. Ini yang tahun lalu terjadi pada Pondok Rumput. Apakah itu dipakai untuk hadiah Natal umat prasejahtera karitatif rutin, misalnya berapa kakak, atau untuk hadiah Natal umat prasejahtera tambahan, berapa kakak. Nah, tambahan ini bisa dipertimbangkan lebih kecil daripada yang karitatif rutin. Lalu ini mengenai jumlah amplop yang diterima dari PSE ada berapa, jumlah amplop yang kembali baik isi maupun kosong ada berapa, mohon berikan keterangan. Yang kembali mungkin dapat dibandingkan dengan tahun lalu, yang kembali berapa banyak, yang sekarang berapa, karena apa, apakah ada yang pindah domisili atau ada tambahan umat baru. Lalu jumlah amplop yang tidak kembali meskipun umat sudah dihubungi oleh pengurus lingkungan, mohon berikan keterangan apakah rumahnya kosong karena orangnya enggak tinggal di situ atau bagaimana, mohon berikan keterangan.
Jadi terus jumlah amplop yang tersisa tidak terbagi. Harusnya ini sudah tidak ada. Karena sebelum kami memesan amplop AAP, kami sudah konfirmasi per lingkungan melalui Korwil. Melalui per wilayah melalui Korwil. Jadi ini sudah harusnya tidak ada sisa yang tidak tersisa atau tidak terbagi. Next saja, oke. Nah ini jadi pada tanggal 17 Desember ini kami mohon wilayah dan lingkungan melakukan perencanaan penggunaan dana AAP wilayah dengan cara merencanakan penggunaan dana AAP wilayah itu AAP yang diperoleh dari umat 70% umpama nih 21 juta, bantuan hadiah Natal untuk umat penerima karitatif rutin, umpama ada 3 umat, kalau misalnya satu kakak, ada 3 kakak, 1 kakak 400.000 umpama jadi 1,2 juta, kalau 300.000 ya berarti 900.000, terus take over bantuan karitatif PSE paroki apabila diminta oleh PSE paroki dan dana AAP-nya memadai seperti yang di awal kami jelaskan. Jadi kalau misalnya seperti wilayah Maria, ini kami mohon bantuan untuk take over 3 kakak, berarti sepanjang tahun ini harus menyediakan dana 6,3 juta, 3 kakak dikali 2,1 juta. Lalu sisa dana AP setelah take over bantuan karitatif paroki itu tersisa 13,5 juta. Rencana anggaran bantuan karitatif wilayah sepanjang tahun sesuai SK dan juga untuk menjalankan aksi nyata tema AAP. Keputusan bersama di wilayah dan lingkungan mencadangkan dana umpama 10 juta. Ini nanti akan menggunakan lampiran 5 formulir pengajuan dana AAP untuk keluarga prasejahtera. Lalu sisa dana setelah memprioritaskan anggaran bantuan karitatif, ini tersisa 3,5 juta, baru kita putuskan untuk tambahan dana bantuan harian Natal untuk umat prasejahtera yang tidak menerima bantuan karitatif rutin. Umpama kita mau kasih 8 kakak, kalau mau tetap kasih 400.000 berarti dari 3,5 juta ini dapat dipakai untuk 8 kakak senilai ini. Ini menggunakan formulir pengajuan bantuan merayakan Natal umat prasejahtera di luar umat penerima bantuan karitatif. Nah seandainya mau bagi lebih banyak kakak, umpama bisa 10 kakak, diatur umpama 300.000 per kakak, atau misalnya mau bagi lebih banyak lagi karena banyak yang membutuhkan. Ini keputusan bersama ya di wilayah dengan lingkungan-lingkungan. Umpama yang mau dibantu 12 kakak, 250.000 untuk umat di luar umat penerima bantuan karitatif rutin. Jadi dana ini yang tersisa 3,5 juta ini cukup untuk membantu hadiah Natal umat prasejahtera di luar umat penerima bantuan karitatif rutin. Ya, izin menambahkan ya Bu Pris ya. Bu Pris waktu presentasi di DPP melihat banyak wilayah yang mengutamakan hadiah Natal sehingga tidak ada prioritas ke anggaran karitatif rutin. Jadi banyak sekali yang diberikan sementara ini tidak tersedia dananya. Ini peningkatannya besar. Nah sekarang Bu Pris kemarin ke DPP DKP memaparkan perlu ada formulir ini. Jadi untuk memberikan hadiah Natal kepada umat prasejahtera harus menggunakan form ini. Nah dan juga bukan merupakan prioritas ya. Jadi di sini Bu Pris menyampaikan bahwa kita mengutamakan supaya dana AAP tepat sasaran, lebih tepat sasaran, tepat guna itu utamakan untuk pemberian anggaran bantuan karitatif sepanjang tahun. Gitu ya Bu Pris ya? Iya. Iya.
Lanjut Bu Pris, ini. Ya. Mengapa perlu menyusun anggaran penggunaan dana AAP? PSE Paroki akan meminta wilayah untuk bersama-sama membiayain take over bantuan karitatif yang sudah dibiayain oleh PSE Paroki pada saat ini tahun 2025. Agar dana AAP lebih tepat sasaran, tepat guna, dan porsinya tidak lebih besar atau dihabiskan untuk anggaran hadiah Natal. Jadi harus ada perencanaan dari awal. Ini yang tadi sudah dijelaskan di awal. Next. Nah, ini tata cara pengumpulan dana AP yang tadi sudah. Sekarang bahas yang ini nih ya. Oh, oke. Lampiran 4. Lampiran 4. Pengajuan, ini lampiran 4, pengajuan hadiah Natal umat prasejahtera di luar penerima bantuan karitatif rutin. Itu data umat. Lalu yang berikutnya kita perlu mengetahui juga, maksudnya masing-masing ketua lingkungan, ketua wilayah, PSE wilayah, PSE lingkungan perlu mengetahui bagaimana pekerjaan umat yang diajukan saat ini. Nama perusahaannya, tempat kerjanya, lalu penghasilannya berapa. Umat yang mau dibantu hadiah Natal ini. Lalu pengeluarannya berapa. Nah, berikutnya. Setelah diskusi mengadakan rapat wilayah dengan lingkungan-lingkungan, dengan ini diputuskan untuk memberikan hadiah Natal sebesar berapa. Umpama 300 sampai 400 ribu, atau mau 200 ribu, atau mau 250 ribu. Tergantung kondisi dana AAP yang tersisa yang dapat dibagikan untuk hadiah Natal. Kriteria penentuan penerima hadiah Natal umat prasejahtera di luar penerima karitatif rutin, penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok masih kurang. Lalu berdasarkan keputusan bersama pengurus lingkungan dan pengurus wilayah, kuotanya disesuaikan dengan dana AAP yang ada. Lalu ini ada contoh pengisian form 1. Lampiran 1, yaitu penerimaan dana AAP dari lingkungan, total dana AAP tahun ini, dana AAP tahun lalu terjadi peningkatan atau pengurangan, alasannya disebutkan. Lalu penggunaan dana AP 30% penerimaan AP ditransfer ke paroki. Lalu hadiah Natal umat prasejahtera berapa kakak. Tadi sudah kami sediakan form, ada 2 kategori, yaitu kategori pertama yang umat prasejahtera penerima bantuan karitatif, dan di bawahnya ada umat prasejahtera di luar penerima karitatif rutin setelah mengadakan meeting bersama wilayah dan lingkungan pada tanggal 17 Desember. Lalu jumlah penggunaan dana AAP, sisa dana AAP di wilayah. Bantuan, ini enggak ada subsidi silangnya. Lalu diisi jumlah amplop yang diterima oleh PSE, dari PSE berapa, jumlah amplop yang kembali baik isi maupun kosong ada berapa, lalu ada jumlah amplop yang tidak kembali meskipun sudah dihubungin oleh pengurus wilayah atau lingkungan, lalu jumlah amplop yang tersisa yang tidak terbagi ada berapa, mohon diisi. Ini form yang lampiran kedua, yaitu daftar nama penerima bantuan hadiah Natal, penerima hadiah Natal untuk umat prasejahtera AAP 2025. Ini mohon setiap kakak yang menerima bantuan itu tanda tangan sendiri, jadi bukan, tidak diwakilkan oleh pengurus. Ini contoh yang benar mengisi form kedua, ini masing-masing keluarga yang menerima itu tanda tangan sendiri. Ini contoh yang benar. Ini contoh yang benar. Jadi tanda tangan harus umat penerima bantuan dan tidak diwakilkan. Nah ini
terjadi pada satu lingkungan semuanya tanda tangan jadi satu. Ini tidak benar. Ini juga dalam satu lingkungan hanya satu orang yang tanda tangan. Tanda tangan harus umat penerima bantuan dan tidak diwakilkan, kecuali kalau ada kuasanya. Ini pengajuan bantuan dana AAP wilayah, ini form 5. Pengajuan bantuan dana AAP wilayah untuk keluarga prasejahtera sepanjang tahun. Jadi mengajukan bantuan umat prasejahtera ke wilayah, lingkungan yang mengajukan. Apakah terkait dengan pendidikan? Kalau terkait dengan pendidikan, apakah dana anak asuh wilayah masih cukup? Kalau masih cukup, ya gunakan dana anak asuh yang di kartu kuning, yang dikumpulkan melalui lingkungan-lingkungan. Seandainya dana anak asuh ini di wilayah tidak mencukupi, sebagiannya dapat menggunakan dana AAP. Kalau cukup, semuanya menggunakan dana anak asuh dari kartu kuning. Lalu kalau pengajuan umat untuk bantuan umat prasejahtera dari lingkungan ke wilayah, kalau untuk yang terkait dengan bantuan ekonomi dan sesuai dengan peruntukan yang lain, sesuai dengan SK, ini dapat menggunakan dana AAP. Dana AAP maksudnya ini yang sepanjang tahun yang tadi sudah dicadangkan di awal. Ini kartu kuningnya. Nah, ini kartu kuning kan ada keterangan, ada kolomnya dana untuk membiayai anak-anak asuh yang dibantu oleh wilayah. Ini dananya seluruhnya untuk wilayah. Ini contoh penggunaan dana AAP yang tepat sasaran dan tepat guna yang diperbolehkan sesuai dengan SK 13 tahun 23. Membantu umat yang kesulitan pangan. Umpama hanya dapat makan sehari sekali. Membantu pembayaran tunggakan BPJS dan diarahkan untuk mengurus BPJS PBI. Nah, ini kan sekarang ada peraturan pemerintah ya, mungkin tunggakan BPJS dapat dihapuskan tetapi belum berjalan ya. Membantu tunggakan biaya pendidikan anak usia sekolah diutamakan yang SD sampai dengan SMK. Membantu janda atau lansia dan umat difabel yang membutuhkan. Membantu biaya pendidikan seminaris dari keluarga prasejahtera. Membantu kalau di wilayahnya terkait ada asrama mahasiswa atau panti werda seperti di BCC ya. Kalau asrama mahasiswa ini seperti di GMA. Lalu aksi nyata sesuai dengan tema AAP tahun tersebut. Aksi nyata di tahun 2026 yang sesuai dengan tema AAP 2025. Yaitu memberdayakan umat lansia dengan reksa pastoral yang menyertakan. Ini contoh penggunaan dana AAP yang tidak tepat sasaran dan tepat guna yang tidak diperbolehkan. Umpama melakukan aksi donor darah karena tidak tepat sasaran ke umat, wilayah, dan lingkungan. Karena ini donor darah ini kan untuk luas, bukan untuk umat yang ada pada lingkungan dan wilayah tersebut. Lalu kunjungan ke orang yang sakit tapi tergolong yang mampu. Ini jangan menggunakan dana AAP karena dana AAP digunakan untuk golongan prasejahtera. Ini dapat menggunakan dana sosial yang ada di lingkungan-lingkungan ataupun wilayah. Lalu mengunjungi panti werda yang berlokasi bukan di lingkungan itu sendiri. Ini jangan menggunakan dana AAP. Kecuali panti werda itu adanya di wilayah itu sendiri. Lalu bingkisan Natal untuk umat di luar paroki. Ini tidak diperkenankan ya untuk umat di luar paroki. Sumbangan bencana alam di luar lingkungan atau wilayah atau paroki ini tidak diperkenankan.
Kecuali terjadi bencana alam, umat pada wilayah tersebut umpama longsor atau banjir yang pernah terjadi di Bobar. Lalu konsumsi rapat meskipun rapat terkait aksi sosial, jangan menggunakan dana AAP. Lalu biaya konsumsi bagi kunjungan seksi PSE paroki ke wilayah, sebaiknya ya jangan menggunakan dana AAP. Ucapan Natal di berita umat, jangan menggunakan dana AAP. Bingkisan Natal bagi umat beragama lain di wilayah lingkungan itu, di wilayah atau lingkungan itu, kecuali tema AAP-nya terkait dengan solidaritas umat beragama lain. Bu Pris, mic-nya kayak agak mendem gitu ya. Coba ganti ini Bu Pris. Biar jelas suaranya. Tes, Oke. tes. Terima kasih Pak Bayu. Suaranya kencang ya. Ini pengajuan bantuan dana, ini formulir 5 ya. Pengajuan bantuan dana AAP wilayah untuk keluarga prasejahtera sepanjang tahun. Gunakan lampiran 5 ini, mengisi data umat. Lalu, next. Ini contoh ya Bu Pris. Ini contoh, iya. Lalu ini perlu mengisi data pekerjaan, penghasilan, lalu pengeluaran, ini mengajukan permohonan untuk apa? Apakah untuk pelunasan tunggakan uang SPP sehingga seperti yang terjadi ini supaya dapat diperbolehkan ikut ujian. Ini contoh dana yang dibutuhkan untuk pelunasan tunggakan uang sekolah itu umpama 2 juta, lalu dana sendiri keluarga yang bersangkutan umpama 500.000, bantuan dari pihak lain solidaritas umat umpama 500.000, lalu kekurangan dana sebesar umpama 1 juta, dana yang diajukan memohon bantuan dari AAP wilayah umpama 500.000. Ini dapat diputuskan bersama ya oleh pengurus wilayah, lingkungan dan juga PSE wilayah dan PSE lingkungan. Nah, pengajuan ini harus sesuai dengan penggunaan dana AAP sesuai dengan SK ya. Sebagian sisa dana AAP dapat digunakan untuk dana ini nih juga dapat digunakan untuk melaksanakan tema AAP 2025, memberdayakan orang lanjut usia dengan reksa pastoral yang menyertakan. Ini tanda tangannya yang ini kalau wilayah sendiri yang mengajukan, kalau misalnya lingkungan yang mengajukan ini mengetahui lingkungan, PSE lingkungan, lalu menyetujui ketua wilayah dan PSE wilayah. Nah kalau itu pengajuan dari umat, itu pemohon tanda tangan dan pasangan suami istri. Ini alur pengajuan dana AAP wilayah untuk keluarga prasejahtera yang sepanjang tahun tadi ya. Dimulai lagi dari PSE lingkungan mensurvei umat yang diduga membutuhkan bantuan. Lalu ketua lingkungan mengetahui, lalu kirim ke PSE wilayah, ketua wilayah mengetahui, lalu diadakan keputusan bersama rapat kecil di wilayah, PSE, dengan penetapan di wilayah, PSE lingkungan, PSE wilayah, ketua lingkungan, ketua wilayah. Dengan ketentuan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok masih kurang. Ini keputusan bersama pengurus lingkungan. Lalu ketua wilayah, ketua lingkungan, PSE wilayah, PSE lingkungan melakukan kunjungan dan wawancara. Nah kalau misalnya ini terkait dengan umat di lingkungan, yang mengunjungi PSE lingkungan dan ketua lingkungan. Kalau bisa bersama-sama PSE wilayah juga hadir atau ketua wilayah. Seandainya ketua wilayah tidak dapat hadir, dapat dilakukan video call.
dengan umat yang bersangkutan. Bila disetujui, dapat lanjut ke disetujui oleh wilayah dan mohon dilaporkan juga ke PSE Paroki Subseksi Karitatif. Dan kalau nggak disetujui, ini keputusan bersama dapat ditolak. Ini form 5, contoh pengisian. Untuk kegiatan karitatif wilayah Bu, bukan personal betul, ya. betul. Iya. Di- Untuk kegiatan karitatif wilayah. Umpamanya ini permohonan untuk kunjungan ke lapas pada tanggal sekian, yang dibutuhkan apa? Umpama untuk bingkisan sama untuk konsumsi. Ya, nanti dijelaskan di sini ya alasannya dan kebutuhannya. Iya. Oke. Jadi form 5 itu bisa buat kebutuhan untuk umat, bisa juga kegiatan karitatif wilayah gitu ya Bu ya. Wilayah. Formnya sama ya Bu ya. Iya. Kalau yang untuk umat nama, kalau yang ini hanya nama wilayahnya gitu ya. Iya. Oke. Terus apa ini? Yang ini apa Bu? Lanjut Bu. Ini lampiran 6. Pengajuan bantuan karitatif wilayah ada 5 halaman. Ini selama ini kan kita sudah menggunakan form ini untuk pengajuan bantuan karitatif ke PSE Paroki. Sekarang kami mohon bantuan juga bagi umat yang mengajukan bantuan ke PSE wilayah untuk mengisi form yang sama, hanya ini pengajuannya sampai dengan wilayah. Jadi ada berkurang berapa lembar di belakang. Jadi umat-umat yang mendapat bantuan PSE wilayah selama ini, umpama nih GMA saat ini ada 6 atau berapa kakak, 6 atau 7 kakak yang sudah dibiayain, mohon juga dapat mengisi form ini, lampiran yang ke-6. Jadi selain melakukan take over pemberian dana karitatif yang sudah disetujui oleh PSE Paroki, wilayah juga bisa memberikan bantuan karitatif rutin, bantuan ekonomi apapun gota kepada umat di wilayah. Kalau gota ini kan tetap kita menggunakan dana anak asuh yang dikumpulkan ke wilayah melalui lingkungan-lingkungan. Lalu kalau bantuan ekonomi bisa diajukan kepada wilayahnya kalau masih ada dananya. Ya, jadi ini mirip dengan formulir pengajuan bantuan karitatif PSE Paroki, hanya persetujuannya sampai ke PSE wilayah dan ketua wilayah. Jadi bedanya dengan yang lampiran 5 apa ya Bu ya? Sekalian ditanyain. Tadi kan contohnya adalah bantuan sekolah gitu, berarti itu insidentil gitu Bu ya, atau sesaat gitu ya? Nah. Iya, kalau yang itu insidental, kalau yang ini bisa memberikan berapa kali bulan gitu ya? atau berapa kali mungkin ya. Lebih rutin gitu ya? Atau rutin kalau yang gota mungkin yang sudah tidak tertampung dengan dana anak asuh dapat menggunakan dana AP sepanjang tahun ya. Ya. Ininya lebih panjang ya Bu ya, 5 halaman. Kalau yang tadi 1 halaman aja ya? Iya, yang itu 1 halaman. Ya, silakan Bu, lanjut. Ini alur pengajuan bantuan karitatif wilayah. Jadi seperti biasa PSE lingkungan mensurvei umat yang diduga membutuhkan bantuan karitatif, mengetahui ketua lingkungan, lalu kirim ke PSE wilayah, lalu mengetahui ketua wilayah, lalu wilayah mengadakan rapat kecil penetapan di wilayah, PSE lingkungan, PSE wilayah, ketua lingkungan, ketua wilayah, lalu harus diperiksa pengeluaran itu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang masih kurang. Kalau terus keputusan bersama pengurus lingkungan dan pengurus wilayah, lalu mengadakan kunjungan, wawancara, dilakukan oleh ketua wilayah, ketua lingkungan, PSE wilayah, PSE lingkungan, disetujui, dan setelah disetujui dapat berjalan lapor ke PSE Paroki Subseksi Karitatif.
Kalau ditolak, ya ditolak. Ya. Ini kayaknya prosedurnya mirip dengan yang Mirip tadi ya, dengan yang form 5 tadi. sama 6 sama ya, Iya. mirip ya. Cuma beda form ya, prosedurnya sama ya Bu. Oke, silakan Bu. Ya, masa pengajuan bantuan karitatif ke PSE paroki dan wilayah kita tetapkan agar sama ya. Bantuan ekonomi, masa pengajuannya dari Oktober hingga November, hingga akhir November. Dan pencairannya di Januari tahun berikutnya. Seperti saat ini sedang ada pengajuan untuk bantuan ekonomi Januari 2026. Lalu bantuan pendidikan Gota pengajuan dari Mei sampai dengan Juni dan kita cairkan di Juli untuk tahun ajaran baru. Lalu bantuan karitatif paroki menggunakan form pengajuan bantuan PSE paroki BMV Katedral Bogor. Ini linknya ada di sini. Hampir sama dengan yang lalu, hanya ada sedikit koreksi. Lalu ini ada bantuan karitatif wilayah, formnya lampiran 6. Pengajuan bantuan karitatif wilayah pakai link form ini supaya diseragamkan. Lalu lampiran 7, laporan penggunaan dana AAP per 3 bulan. Sebelumnya kita per 4 bulan, sekarang kita samakan dengan laporan keuangan, lingkungan, dan wilayah. Supaya ingat ya. Ini contoh pengisiannya. Dana AAP gabungan tahun-tahun sebelumnya jika masih ada, dihitung semuanya ada berapa sisa-sisanya. Lalu dari dana AAP tahun berjalan saat ini, nanti tanggal 19 nih ada sisa dana AAP berapa, mohon dijumlahkan, lalu penggunaannya dilaporkan. Untuk apa? Umpama untuk bantuan ekonomi 4 keluarga, nanti ada bukti-buktinya. Lalu bantuan ekonomi misalnya bulan ini, bulan berikutnya ada bantuan ekonomi 4 keluarga senilai berapa, bantuan ekonomi 6 keluarga senilai berapa. Yang berikutnya ada bukti-buktinya, bukti transfer ataupun tanda terima ya. Kami mohon ada tanda terimanya, kalau bisa ada fotonya juga. Next. Nah ini setelah kita periksa, kami periksa, ternyata hingga saat ini sudah bulan November, lingkungan wilayah yang sudah melaporkan penggunaan dana AAP sepanjang tahun 2025 baru ada 2 wilayah, yaitu wilayah MMA belum lengkap, baru sampai dengan sekitar bulan Juni, wilayah Maria sudah lengkap. Yang lain ini belum lapor. Kalau yang ini sudah lapor, salah. Oh ya ini belum lapor juga. Oh, ini belum lapor juga nih. Yang Januari sampai April, dulu per 4 bulan belum lapor. Ini Mei sampai dengan Agustus, ini banyak yang belum lapor. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk melaporkan segera. Nah ini informasi penting lainnya, mohon didengarkan ulang rekaman sosialisasi materi AAP 2025 bersama Dekana Tengah dan Paroki di YouTube Berita Umat. Linknya ini. Lalu form pengajuan bantuan PSE Paroki BMV Katedral dapat diupload, di-downloadnya di sini. Form pengajuan bantuan PSE Paroki BMV Katedral. Ini juga ada sedikit perbaikan, dapat di download dari sini. Lalu untuk buku materi AAP, untuk buku materi pertemuan AAP 2025 lembaran dan amplop AAP, surat tata cara pengumpulan dana AAP dapat diambil di ruang PSE pada hari ini setelah acara ini selesai pada pukul 15.30. Untuk pertemuan AAP baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 30 November. Karena masa AFEM baru dimulai pada tanggal 30 November, jadi jangan lebih awal. Tapi penyampaian amplop
ke keluarga-keluarga mohon dapat lebih awal karena waktu kita mepet untuk kumpulkan dana. Sementara kita harus sudah memberikan hadiah Natal kepada umat-umat itu pada antara tanggal 17 sampai 19 Desember. Untuk selanjutnya akan diadakan pertemuan rutin PSE 2 bulan sekali dengan ketua wilayah, PSE wilayah, ketua lingkungan dan PSE lingkungan. Untuk tahun 2026 akan dimulai pada Februari 2026, bulan Februari yang akan datang. Besaran bantuan karitatif wilayah dan gota wilayah harus sama dengan besaran bantuan karitatif paroki dan gota paroki. Mohon diatur kembali agar nilainya sama. Enggak boleh lebih besar ya Bu ya? Iya, karena ada sebagian itu dibiayain oleh PSC paroki, sebagian dibiayain oleh PSC wilayah supaya sama nilainya. Romo wilayah telah bersedia untuk melakukan kunjungan kepada umat penerima bantuan karitatif wilayah. Jadi silakan menghubungi subseksi karitatif PSE paroki untuk mengatur jadwalnya. Jadi selama ini kan yang dikunjungin hanya umat-umat penerima bantuan karitatif rutin dari paroki. Jadi untuk selanjutnya penerima bantuan karitatif wilayah juga akan dikunjungin oleh Romo wilayah. Lalu dalam 3 tahun kepengurusan PSE wilayah, umat penerima bantuan karitatif wilayah dapat agak juga dikunjungin. Silakan Bu Eka. Bu Pris, saya mau tanya, kenapa bantuan sembako harus sama dengan bantuan sembako PSE paroki? Bantuan sembako wilayah atau lingkungan? Kenapa harus sama gitu? Tujuannya apa gitu? Iya, kita harus karena kan sebagian umat yang penerima bantuan karitatif PSE paroki ada yang dialihkan ke wilayah. Dan sebelumnya juga wilayah juga memberikan bantuan karitatif rutin juga ada di wilayah. Supaya jangan terjadi iri-iri antara yang dibantu oleh paroki dengan yang dibantu oleh wilayah. Jadi sebaiknya sama. Isinya sama, belinya sendiri. Maksudnya nilainya? Nilai nominal rupiahnya harus sama atau iya. Nilai jumlah barang yang kita belikan? Barang yang kita berikan sama. Kalau harga mungkin kalau beda sedikit ya nggak masalah, tapi maksudnya kalau misalnya ada beras 2 kilo, ini minyak, ada apa isinya sama. Tapi saya aneh kalau harus jadi sama. Karena ini kan mau berbagi. Kalau berbagi kan kita ikhlas. Oh, kalau mau berbagi lebih nggak apa-apa, tapi di luar dari kunjungan Romo wilayah bersama dengan PSE ke keluarga itu. Nggak masalah. Kalau lingkungan ada dana mau kasih lebih, ya silakan di luar dari kunjungan itu. Itu yang saya tanya. Supaya jangan salah pengertian, Oke, makasih. salah paham ya. Makasih, Pak. Ya Bu Eka. Ya. Romo ingin. Nah Romo. Ya, baru saja ditanyakan itu, apa yang disampaikan Bu Prisya itu adalah hanya sebagai pencegahan kehati-hatian kita. Umat itu lebih tentram kalau sudah seragam. Pokoknya seragam. Juga bantuan seperti itu. Terus terakhir Bu Prisya, bagus sekali kalau ada mau lebih, memberi lebih atau yang disebut ikhlas. Tapi yang pokok tadi itu jangan sampai ada perbedaan. Kami kan berpengalaman ngadepin yang dibantu-bantu tadi itu, tapi kami juga menghadapi paling tidak di katedral ini ada yang di kantor sekretariat,
ada yang di dapur, ada yang di setrikaan, cuci, ada yang di gereja. Itu baru halaman saja, kalau beda dikit itu masalah. Maka ini sebenarnya sifatnya catatan saja dari Bu Prisya supaya Anda aman. Supaya Anda aman. Yang rata tadi tempuhlah supaya tampil sama. Namanya umat ya, namanya umat. Apalagi yang bantu Romo. Terus pamer. Kemarin saya dibantu Romo, apa? Ya saya sama 3 kerupuk. Tapi ternyata mampir pastoran saya kasih mangga, pamer. Kemarin Romo juga bantu mangga. Nah, inilah yang kekisuruhan itu. Saya pernah tugas di paroki Rangkas Bitung. Ya PSE, paroki kecil terbatas nih. Tapi kebetulan saya punya Gua Maria yang tamunya dari Jakarta. Bahkan juga dari Surabaya ngasih. Dan ada umat yang sangat berkekurangan dari Teluk Ada. Dan betul kurang ya saya kasih. Tapi saya ada catatan. Untuk kamu ya, diem ya. Malah diwartakan ke seluruh Teluk Lada. Banjir semua saya. Nah, tadi apa yang katakan Bu Prisya itu maksudnya itu. Sebenarnya supaya tidak terjadi kegaduhan. Perkara nanti kita bisa ngasih lebih di waktu kesempatan lain, betul diketerangkan juga, ini di luar PSE, ini di luar karitatif, monggo. Tapi yang benar-benar labelnya tadi ya Bu ya, karitatif yang di wilayah itu di hati-hati seperti itu. Begitu, kami percaya bahwa banyak orang murah hati. Tapi yang sifatnya untuk bantuan, kita coba untuk tampilannya seragam itu tadi. Terima kasih Romo. Jadi ya kami mohon bantuannya daripada ketua wilayah untuk kesediaannya untuk memberikan ruang bagi pengajuan umat-umat baru dari wilayah-wilayah yang keadaan keuangan AAP-nya kurang, agar seperti yang tadi dijelaskan dapat memberikan mengisi lagi 24 KK yang baru sepanjang tahun 2026. Kita dapat membuka pendaftaran untuk bantuan baru yang masuk. Jadi bantuan yang lama dapat di take over sebagian oleh wilayah-wilayah yang keuangannya masih memadai. Karena kita tidak mungkin menutup permohonan baru dari wilayah-wilayah yang membutuhkan. Jadi kita tetap membuka pendaftaran baru, namun yang sudah berjalan kami mohon bantuan untuk take over sebagian itu, sejumlah 24 KK itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Oh ya, 1, 2, 3, banyak sekali ya. Baik, sebentar. Pelan-pelan. Kenalkan dari lingkungan mana Pak ya, nama. Baik, terima kasih Pak Bayu. Saya Heri dari Santo Timotius. Saya ingin bertanya Bu, apakah ada penetapan batas jumlah maksimum bantuan dana yang diberikan kepada umat yang membutuhkan? Sebagai contoh misalnya dana untuk bantuan orang sakit, terutama yang dirawat di rumah sakit. Apakah ditetapkan oleh PSE berapa maksimum bantuan? Atau misalnya bantuan yang pernah kami alami itu adalah bantuan untuk umat yang tidak mampu dan terkena bencana, yaitu puting beliung. Jadi sampai rumahnya tuh hancur gitu atapnya. Nah, apakah dari PSE juga ada penentuan jumlah maksimum bantuan dana, karena ini kan juga dana semua ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi Pak? Pak Heri Pak Heri, Timotius. Silakan terima Bu kasih. Pris. Ya. Kalau jumlah tergantung kondisi keputusan bersama wilayah dan lingkungan, tergantung kondisi keuangan. Yang kita cadangkan itu kan ada 10 juta. Umpama nih tadi ya, sebagai contoh kasus ada 10 juta, kita cadangkan di awal untuk membantu umat prasejahtera sepanjang tahun 2026. Jadi kita perlu ada mencadangkan dana itu dari awal. Kalau untuk kesehatan kan itu diarahkan dengan menggunakan BPJS ya, kecuali obat-obat yang di luar BPJS.
Ya, sebenarnya dari PSE atau juga AAP tadi, itu fokusnya adalah prasejahtera. Prasejahtera. Sedangkan kalau yang namanya bencana, terus juga orang sakit tiba-tiba itu bisa dibincangkan di luar judul PSE, di luar judul karitatif. Bahkan karena dia kena bencana, puting beliung dan puting apanya yang lainnya, dahsyatnya sekali, itu kalau ditutup, itu akan besar sekali. Tapi kan banyak yang datang pada saya, mau Romo kan Romo paroki, mohon kebijaksanaan dong. Ya, saya pasti akan bijaksana banget, percayalah saya bijaksana. Kalau saya bijaksana, bencana ini menghantam bangunan segede ini. Maka saya akan ngomong baik-baik kepada yang bersangkutan, lingkungan wilayah. Karena memang PSE nggak ada dana itu, APP nggak ada dana itu, AAP nggak ada dana itu, maka sebutannya by proposal. Maka saya sanggupi hanya 1/4 bidang ini. Yang penting kamu ada tempat tidur, meja makan, toilet, yang pokok. Bagaimana? Bagus sih Romo, dari Pak kami 0. Jadi kalau untuk mengatasi bencana, pertanyaannya bukan PSE, by proposal. Dan bahkan proposal pun kadang-kadang kami tanyakan punten kula nuwun pada wilayah. Bisa enggak wilayah nutup ini? Bisa mau, enggak usah keluar. Maka didatangilah orang-orang mampu melalui proposal itu. Itu. Jadi cara mengatasinya ada alur-alurnya. Kalau Bu Prisya sudah menegaskan tadi itu, yang kita bincangkan saat ini yang prasejahtera. Gitu kan? Ya. Tadi Pak Setiadi dulu ya Pak Yogo. Ya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya Setiadi dari lingkungan Vincenzo 1. Saya akan menanyakan mengenai tadi bantuan transport umat prasejahtera yang perlu berobat ke luar kota. Mohon diperjelas, apakah ini bantuan itu berupa kendaraan atau bantuan dana, agar kita semua lingkungan tahu bentuknya seperti apa. Apakah kita juga perlu isi form atau bagaimana? Begitu. Makasih Bu Pris. Ini seksi kesehatan ya Bu Pris ya? Enggak, ya kerjasama PSE dengan seksi kesehatan. Oh, ya, silakan. Ya, itu kalau untuk kita membantu biayanya. Kalau umat misalnya sakit kanker, lalu dia perlu berobat ke RSCM misalnya Jakarta. Jadi kalau itu keluarga prasejahtera dan dia memang kesulitan biaya untuk berobat ke Jakarta, kita dapat memberikan bantuan 1 kali per tahun, hanya 1 kali ya. Kalau umat yang bersangkutan bisa naik kendaraan umum, kita memberikan bantuan senilai 150.000. Lalu kalau umat tersebut nggak bisa naik kendaraan umum, terpaksa harus sewa kendaraan, jadi kita memberikan bantuan senilai, nanti saya lihat lagi nilainya sekitar 200.000, hanya untuk 1 kali. Begitu Pak Setiadi. Baik, makasih Bu. Iya. Cukup Pak Setiadi? Monggo Pak Yogo, silakan. Dari Ya, selamat pagi Bu Prisya dan tim. Mau menanyakan jenis barang dalam sembako itu apa aja jenisnya, kira-kira berapa jumlah kilonya atau bungkusannya, serta yang kedua kami menanyakan, maaf ini agak menyimpang dari AAP, amplop APP ada 2 ya Bu, umat menanyakan, ini peruntukannya untuk apa amplop yang merah dan biru? Terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau isi dari sembako itu senilai kurang lebih 150.000. Nanti mengenai detailnya akan disampaikan oleh, nanti bisa konfirmasi dengan subseksi karitatif. Biasanya isinya beras, minyak, mie, telur. Lalu mengenai amplop APP biasanya ada 2.
Karena masa prapaskah itu kan cukup panjang, 40 hari. Amplop ini sebenarnya kan digunakan untuk penyisihan dana yang tidak dikonsumsi pada saat masa puasa, penyisihan. Jadi kami bagi 2 amplop, bisa amplop merah dulu yang diisi, selanjutnya isi amplop biru. Tetap kita perlu memberikan 2 amplop sesuai dengan ketentuan yang sudah berjalan. Karena selama ini pernah sekali dicoba, lalu nilainya menjadi sangat turun kalau hanya 1 amplop. Sehingga dana yang distorkan ke keuskupan itu menjadi menurun. Itu menjadi pertanyaan dari keuskupan. Jadi tetap kita jalankan amplop APP itu 2 warna, biru dan merah. Agar isinya lebih banyak, Bu. Ya, ini sebenarnya sejak zaman kuno, waktu saya masih muda sekali, dan hari ini saya juga masih muda. Dulu saya tahu dari Romo Jarwo. Romo Jarwo mengajari bahwa yang diluncurkan yang merah dulu. Nah setelah merah terkumpul, dicek. Kalau normal ya kita syukuri, tapi loh kok minim sekali. Harapannya dikuncurkanlah yang biru akhirnya. Semoga setelah merah kurang bagus, biru ini semakin bagus. Itu harapan, besarannya relatif, secara relatif. Dan memang secara harga diri apalagi kita katedral, kalau kita minim dan di bawah kota wisata, di bawah Depok Paulus, ya sebenarnya apakah begitu di paroki tersebut? Tapi bahwa warna tadi itu tujuannya adalah untuk checking pertengahan jalan. Pertengahan jalan, sudahkah ungkapan dalam bentuk rupiah ini mewujud nyata sebagai ya, saya katakan sebagai ungkapan tobat, apapun namanya. Tapi dalam beragama, dalam membentuk pendidikan kesalehan, ya dalam membangun kesalehan salah satunya yang berbuat kasih seperti itu. Jadi warna itu untuk ngecek sebenarnya, warna itu. Jadi harus diluncurkan 1 warna dulu. Lalu setelah di pertengahan, yang warna kedua, jangan rancu, nah, campur aduk ya sudah pusing banget ya. Jadi maksudnya tahap pertama, tahap kedua. Lalu besaran kalau kita bisa bersumbangsi besar itu akan berguna untuk seluas-luasnya. Karena apa? Karena AAP itu dibuat oleh Mikhail Angkur, itu hanya di sini loh. Di keuskupan lain enggak ada. Hanya di sini ketika Mikhail Angkur sadar bagaimana orang diajak bernatalan dan orang prasejahtera bersukacita. Maka dibuatlah rundungan AAP dan amplop AAP itu. Dan itu tinggal di paroki, dana AAP. Sedangkan APP itu nanti ada sebagian dikelola oleh Romo Ridwan itu hanya 25%, terus yang lain ke nasional. Lalu yang lari Romo dari paroki ke keuskupan yang dikelola Romo Ridwan, bisa enggak kembali ke kita? Bisa. Contohnya, kemarin rekan saya benerun blank kekurangan dana. Saya ajak, yuk kita minta tolong Romo Ridwan, dana apa? APP, PSE itu. Ada yang kembali, jadi enggak hilang. Lalu saya juga menolong, Rangkas 2 kali saya mintakan. Saya nolong beberapa kali ke Rawam di Cinere, minta ke Romo Ridwan, dikasih. Lalu kalau lebih gede Romo, dana APP kita yang meluncur ke KWI yang semikian besar, bukan ya KWI kan PSE ya, itu kita bisa mengajukan yang lebih besar. Sebutkanlah yang di atas 100 juta. Itu yang tanda tangan nanti Romo Paroki plus uskup mengajukan ke sana. Dan saya mengalami kembali juga sumbangan balik ke paroki besar. Itu jatuh ke Sekolah Pendidikan Kesehatan Rangkas, SPK. Waktu itu kami dapat unit TV besar. Waktu itu TV itu masih barang mahal. Tapi kembali sana. Dapat boneka alat bidan membantu kelahiran. Karena itu kan sekolah kesehatan. Lalu ada jumlah buku di perpustakaan yang penting. Jadi kalau mau
kami ini mengumpulkan amplop APP, itu kami yang berkekurangan atau paroki berkebutuhan bisa ngambil lagi, bisa. Dan ada formulir-formulir tadi ya, yang diberikan oleh Romo Ridwan. Judulnya adalah dana hibah. Judulnya aja bisa, dana hibah. Paling-paling Romo Ridwan minta, tolong peruntukannya apa, tolong detail penggunaan uang dan foto-foto kegiatan. Jadi monggo silahkan yang mau mengisi berlomba-lomba berbuat baik untuk membantu yang lemah silahkan. Lalu juga yang nasional diluncurkan kepada yang disebut Caritas. Nah, Caritas ini adalah keterbukaan gereja Katolik untuk bantu siapapun. Saya 2 kali diajak oleh Romo Eko yang sekarang di Gunung Putri, dia adalah Caritas Kesupan kita. Caritas nasional ada juga. Saya diajak menyumbang waktu Tanjung Lesung kena tsunami. Maka kami di sana cukup besar yang dibantu. Ada kapal yang hilang, kapal yang pecah milik nelayan, lalu membuat proyek mereka buat keranjang untuk memilah-milah ikan. Lalu kami juga membantu ke Lombok yang kena gempa. Meskipun dengan catatan waktu itu Lombok menolaknya, maka uskup di sana mengatakan, udah kalau mereka nolak kita akhiri saja. Tapi bahwa akhirnya kita itu bukan ego sektoral. Kita mengumpulkan APP bukan hanya untuk BM, bukan untuk Keuskupan BM, tapi untuk nasional juga. Jadi dengan tadi diingatkan amplop merah dulu diluncurkan untuk checking, setelah amplop merah hasilnya memuaskan juga, semoga sebagus amplop merah, biru pun disusulkan untuk diluncurkan. Jadi dalam satu masa Prapaskah meluncurkan 2 macam amplop, begitu ya Bu ya? Ya, sekaligus. Tapi tekniknya sebenarnya begitu. Maksud warna itu begitu. Pekan 1, 2, atau 3 awal itu, pekan berikutnya disusulkan warna berikut. Sebenarnya begitu, maksud awal. Siapa yang bilang? Romo Jarwo almarhum. Notabene beliau Vikjen dan juga PSE Kesupan waktu itu.